Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tinggi Skill, beliau Bapak Alfa Syahriar. Kemudian yang saya hormati teman-teman dari hukum keluarga Islam dan teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai basic critical thinking. Jadi sebelumnya kita pasti belum tahu ya, belum paham mengenai basic critical thinking itu sendiri. Jadi kali ini saya akan memaparkan mengenai basic critical thinking sendiri, yaitu pembagiannya ada statement. Nah, itu bagian kecil dari basic critical thinkingnya. Nanti kita akan mengulas mengenai subbab tersebut. Jadi basic critical thinking mengenai statement terbagi menjadi dua, yaitu antara fakta dengan opini. Jadi fakta itu apa, teman-teman? Jadi fakta itu bisa kita pahami mengenai suatu pernyataan yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya fakta ini didasari oleh data-data yang dapat menguatkan pernyataan tersebut. Namun sebaliknya, opini lebih mengarah pada pendapat seseorang. Jadi bisa dikatakan opini ini hanya pendapat seseorang dan belum tentu dikatakan sebagai fakta. Misalnya dalam pembahasan buku panduan ini membahas mengenai apa ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya, fakta kemudian opini, pasti sudah bisa membedakan antara kedua unsur tersebut. Ya, pada dasarnya statement maksudnya basic dari thinking skill critical thinking ini ada banyak. Misalnya seperti claims, kemudian statement, kemudian juga assertions. Jadi kita akan mengulas mengenai statement itu aja ya. Tadi sudah dipaparkan mengenai statement, pembagian statement. Kemudian jika kita mereview teks dari critical thinking, pasti memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya kita kaitkan statement ini dengan argumen. Jadi ketika seseorang memberikan pernyataan, pasti orang tersebut akan memikirkan argumen yang akan disampaikan. Jadi seseorang tersebut ketika memberikan argumen, pasti dia akan memikirkan antara dua hal unsur statement, antara lain fakta dan juga opini.
Jadi ketika argumen tersebut diberikan fakta dan juga opini, nanti akan menghasilkan argumen yang kuat. Nah, disitulah keterkaitan antara argumen dan statement. Pengimplementasian dari nilai statement ini antara lain misalnya modifikasi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Memodifikasinya atau kita perlu memperbaiki supaya kebiasaan buruk kita ini menjadi lebih baik lagi. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai pengimplementasian basic critical thinking di lapangan gitu ya. Tadi melanjutkan yang tadi mengenai modify your habit. Jadi berarti kita memodifikasi kebiasaan kita. Misalnya melalui critical thinking nih, kita mengubah mindset kita mengenai kebiasaan kita. Jadi bagaimana kita merubah kebiasaan sehari-hari kita melalui metode critical thinking sendiri itu. Jadi kita perlu nih untuk mencoba hal-hal yang baru. Istilahnya kita keluar dari zona nyaman kita. Kita mencoba untuk memacu pada diri kita sehingga pengalaman kemudian pengalaman mengenai percobaan kebiasaan baru kita yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan, kita lakukan. Jadi secara tidak sadar melalui percobaan di lapangan ini akan merubah kapasitas pemikiran kita mengenai kebiasaan dalam diri kita. Nah, dengan melakukan percobaan di lapangan, manfaat lain yang bisa kita dapatkan, misalnya keahlian kita mungkin yang belum terlihat, kemudian syukur-syukur bisa terlihat kembali, atau kita sudah menemukan nih bakat pada diri kita bagaimana. Nah, itu yang saya maksud mengenai manfaat dibalik kita berani mencoba keluar dari zona nyaman kita, kemudian mencoba kebiasaan baru. Nah, secara tidak sadar kebiasaan baru kita yang kita lakukan ini akan merubah pemikiran kita dan dapat mengambil setiap peluang tersebut. Nah, bagaimana sih Kak mengenai kita mencoba hal-hal baru di lapangan? Banyak hal ya, mengenai bagaimana menambah kapasitas berpikir kita, kemudian mencoba dari kebiasaan yang biasa sudah kita lakukan. Jadi jika ada kesempatan, kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk mengambil waktu tertentu, juga bisa melalui kegiatan-kegiatan organisasi atau apa yang kita ikuti. Nah, itu bisa menjadi kesempatan atau peluang untuk mencoba hal-hal yang baru
dalam kehidupan kita yang belum kita rasakan, dan mengambil pelajaran atau pengalaman dari setiap percobaan kebiasaan baru kita. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai modifikasi kebiasaan-kebiasaan kita melalui percobaan di lapangan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa kita tarik kesimpulan lagi mengenai tadi. Yang pertama mengenai basic critical thinking yang saya sampaikan, sepahaman saya mengenai basic critical thinking. Yang pertama yaitu pernyataan atau statement. Jadi statement ini kan ada kalanya bersifat fakta, memang fakta di lapangan, dan juga hanya opini orang saja. Tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana sih kita melihat pernyataan tersebut, apakah masuk ke fakta atau hanya opini semata gitu ya. Kemudian lanjut pembahasan yang kedua tadi mengenai implementasi basic critical thinking ya. Saya contohkan mengenai modifikasi kebiasaan baru. Tadi saya sudah jelaskan mengenai bagaimana solusi untuk diri kita untuk melakukan kebiasaan yang baru, mungkin yang belum bisa kita rasakan sebelum jauh-jauh hari gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.